Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diajak rombongan dari pondok pesantren ini menuju ke sebuah petilasan dari waliullah. Untuk petilasannya ini berada di Kabupaten Pati. Sebuah petilasan yang berupa gua dan sendang. Antara gua dan sendang ini berdampingan. Gua tersebut sempat digunakan atau pernah digunakan dua waliullah sekaligus yang menyebarkan agama Islam pada zamannya Prabu Anglingdarma. Insya Allah kedua waliullah tersebut bernama, nomor satu yaitu Sayyid Umar Hasan dan yang kedua adalah Sayyid Abu Hasan. Saya tidak tahu apakah warga Pati ini paham akan hal tersebut. Yang pasti saya sangat meyakini. Kemudian jika membicarakan tentang zamannya Prabu Anglingdarma, kemudian berikut petilasan yang kami datangi ini. Tadi kan saya menyebutkan ada dua waliullah yang saat itu menyebarkan agama Islam. Dari sini saya menjadi ingat sebuah film kolosal Anglingdarma, yang mana di situ juga ada dua murid dari Aliuddin Khan yang datang dari Gujarat. Apakah kedua waliullah yang saat itu sempat singgah di gua ini adalah dua sosok yang ada di dalam film Anglingdarma ini? Wallahu alam. Karena memang di dalam film tersebut kedua sosok ini tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan bahwa keduanya ini adalah murid dari Aliuddin Khan. Kamu pasti memiliki cara lain untuk membunuh Anglingdarma dan Suliwa. Gasmala pun kemudian menyiapkan dupanya dan melaporkan semua kekalahan yang dialaminya kepada gurunya Bahadur yang berada di tanah Hindustan. Ia pun juga meminta bantuan gurunya apa yang harus ia lakukan lagi karena upaya yang dilakukannya selalu mengalami kegagalan. Guru Gasmala pun kemudian hadir dalam bentuk bayangan di atas dupa Gasmala. Kemudian Bahadur pun memberikan kabar buruk untuk Gasmala bahwa murid musuh besarnya yaitu Syekh Aliuddin Khan dari Gujarat tengah menuju tempat Gasmala untuk mengejarnya dan membinasakannya. Murid Syekh Aliuddin Khan adalah manusia-manusia yang sangat sakti dan tidak mudah bisa dikalahkan. Mereka juga memiliki kitab suci yang akan dengan mudah menangkal ilmu sihir Gasmala. Setelah itu, Bahadur pun memberitahu bahwa ia akan menyusul Gasmala ke bumi Jawa untuk membantunya menghadapi murid-murid Syekh Aliuddin Khan tersebut. Ada berita buruk yang harus kamu ketahui, Gasmala. Murid musuh bebuyutanku, Aliuddin Khan dari Gujarat sudah dikirim kemari untuk mencegah. Ilmunya sangat tinggi. Dengan ini, jin dan hantu berkayangan sangat takut pada kalimat. Dia memiliki mantra sakti, Guru. Kalimatnya bukan mantra, Gasmala, tapi doa minta perlindungan dari Sang Pencipta. Di hari itu, di pesisir utara pantai Pulau Jawa, terlihat dua orang berpakaian jubah sedang turun dari kapal tumpangannya, dan mereka berjalan menyusuri desa yang ramai di pantai utara tersebut. Ternyata mereka adalah murid Syekh Aliuddin Khan dari Gujarat yang ditugaskan untuk mengejar Gasmala ke bumi Jawa untuk memberantas kejahatan ilmu hitam yang ditebarkannya. Tiba-tiba ada segerombolan perampok yang ingin merampas barang-barang bawaan mereka. Mereka pun bertarung. Namun para perampok itu ternyata memiliki ilmu yang lumayan sehingga hampir mengalahkan kedua orang Gujarat tersebut. Namun tiba-tiba saja datanglah Dewi Sintawati yang segera menghajar para perampok tersebut dan merebut kembali barang bawaan orang-orang Gujarat tersebut serta mengembalikannya. Terima kasih Tuan telah menolong kami. Mereka pun kemudian memperkenalkan dirinya kepada Nyai Dewi Sintawati. Dewi Sintawati pun mempertanyakan tentang kitab yang dikiranya adalah kitab perguruan orang-orang Gujarat tersebut. Namun mereka pun menjelaskan bahwa kitab tersebut adalah kitab sucinya dan kitab petunjuk Allah yang diturunkan untuk umat manusia demi menempuh kehidupan yang benar dan damai. Jika memang benar kedua sosok yang datang dari Gujarat ini adalah yang sempat singgah di gua ini membuktikan bahwa sebenarnya film tentang Anglingdarma ini bukanlah cerita fiktif belaka. Dan saya yakin teman-teman ini sudah penasaran seperti apa sih guanya dan keadaan di sana. Karena itu saya sudah mendokumentasikan, membuat video di sana, silahkan disimak. Kali ini kita sedang menaiki tangga menuju petilasannya Simbah Umar Hasan atau yang lebih dikenal dengan Sayyid Umar. Jadi Sayyid Umar ini adalah salah satu waliullah yang berjuang agama Islam pada zamannya kerajaan-kerajaan Hindu dulu, yaitu pada zamannya Prabu Anglingdarma. Nah, untuk lokasinya sendiri saat ini kita berada di Pati, Jawa Tengah.
Jadi uniknya begini teman-teman, kita saat ini berada di atas bukit. Sebenarnya ini untuk jalan menuju ke petilasan ini ada dua. Yang pertama dari bawah itu tepat di samping sendang. Kemudian untuk yang kedua kita dari atas bukitnya sendiri. Dari atas bukitnya sendiri kita bisa masuk. Nanti ketemunya di dalam bukit ini sama. Jadi seperti apa dalamnya, ikuti terus ya teman-teman. Dan yang menarik dari lokasi ini, jadi begini. Seperti yang teman-teman lihat di sini tanahnya tandus, hampir tidak ada pohon besarnya di atas bukit. Hanya ada pohon jati yang masih kecil, itu pun juga jarang. Akan tetapi di bawah sana di sendang sumber airnya cukup deras sekali, kencang sekali. Bahkan kalau saya perhatikan hampir justru sebesar aliran sungai. Wallahu alam dari mana asalnya, tapi tadi ada salah satu narasumber yang mengatakan bahwa aliran air di Sendang Mulyo ini berasal dari dalam tanah. Jadi di dalam tanah ini ada sungai besarnya. Jadi tidak murni dari pepohonan seperti sumber mata air yang lainnya. Tuh, bener-bener gersang. Mayoritas di sini cadas keras. Tapi subhanallah ketika kita ada di sendangnya, mata airnya cukup besar sekali dan airnya cukup jernih. Ya wes, kita langsung masuk ya. Kita melewati pintu yang ada di atas bukit, jadi kita harus turun dulu. Assalamualaikum ya Allah. Dari depan tangga langsung bisa kita lihat, subhanallah, ukirannya Gusti Allah ini cukup indah banget tuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di daerah Pati, tepatnya di petilasannya Simbah Umar Hasan. Subhanallah, saya tidak menyangka hari ini bisa sampai sini. Ya Allah, astagfirullah. Ternyata dalam banget. Mencari ilmu di waktu berjuang. Jangan pisahkan kami dengan ujian dan cobaanmu. Sayangi kami. Jadikan kami saling menyayangi dengan satu dan yang lainnya. Jadikan kami saling mencintai yang satu dan yang lainnya. Sampai di akhirat kelak pertemukan kami. Jangan pisahkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Man amakum li rubatin li hunjubi man takunu yasirihi dan tasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan bersedih. Cucumu akan kesini lagi. Doamu
Iringi langkah kakiku untuk berjuang di jalanmu dan kekasih-kekasihmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya. Jeru tiba ini. Ya Allah. Oh, nggih. Jenengan nek anu nika teng mriku. Nggih. Jadi saat ini kita sedang berada di gua apa Gus? Gua Wareng. Gua Wareng. Wareh. Gua Wareh yang letaknya di Pati, Jawa Tengah. Jadi selain gua, di sini ada sendang yang airnya cukup banter ya, deras ya, kayak kali ya. Petilasan. Jadi gua ini dan sendang di bawah tadi adalah petilasan dari beliau Simbah Umar Hasan dan Simbah Abu Hasan. Beliau berdua adalah sudah jelas waliullah. Pertemuan antara Simbah Umar Hasan dengan Simbah Abu Hasan ini tanpa sengaja di gua ini dan dianggap saudara kembar. Tapi sayangnya banyak banget vandalisme, tulisan-tulisan. Sebenarnya untuk petilasannya Simbah Umar Hasan ini sudah diwisatakan, hanya saja belum resmi seperti wisata-wisata besar lainnya karena masih dikelola oleh warga setempat. Tapi kayaknya tadi ada bocoran katanya akan ada rencana dikelola Pemda ya. Kayak biasanya nek Pemda nggih ngenten kon. Tambahi bangunan. Jaluk. Subhanallah. Bagus banget ini. Ini masih asli. Ya Allah, subhanallah. Assalamualaikum. Jadi sekali lagi di sini saya ceritakan ya teman-teman. Pertama, kenapa saya tiba-tiba berada di petilasannya Simbah Umar Hasan, yaitu Gunung Wareh yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini. Jadi semalam saya ikut rutinan di Demak. Nah, paginya ternyata bangun tidur langsung ngasih instruksi bahwa anak-anak penghafal Al-Quran, putra maupun putri, akan diajak ke sendang ini, petilasannya Simbah Umar Hasan. Sampai akhirnya yes mendadak. Tadi ada 1 bus mini sama 3 mobil kesini rombongan. Jadi ini adalah pertama kalinya. Tapi kalau rombongan berikut bocil-bocil penghafal Al-Quran ini kayaknya udah beberapa kali. Kalau saya pribadi baru sekali ini tak iki. Saya tidak menyangka akan sampai di petilasannya Simbah Umar Hasan, karena selama ini setiap kita hadiah beliau selalu kita sebut. Dan hari ini kita sampai di petilasannya, subhanallah. Simbah Umar Hasan ini adalah penghafal Al-Quran yang masuk ke Pulau Jawa. Semoga kita dengan kedatangan kita ke sini kita bisa kebagian barokah, kasih pratane barokah. Wah, anak-anak santri masih pada mandi, pada berendam. Ya, semoga dengan mandi di sini anak-anak santri ini mendapatkan barokah, bisa menghafal Al-Quran dengan lancar dan kelak menjadi anak yang berguna ya, anak yang bermanfaat untuk semuanya, untuk semua makhluk. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tak kira aku dikek tiba enek percil mripate dicolaki mengkilat.
Tak kira dikeki akeh lho, dikeki mbake kodok. Semangat baru, hidup baru. Percil. Oh, kodok. Subhanallah. Ini ada di Indonesia loh ini, tuh kan. Sebelum masuk ke gua kita melewati sendang yang cukup jernih dan aliran airnya cukup deras. Gitu. Subhanallah. Mbah, kula pamit, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.